Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 2, pembelajaran 3. Silahkan disiapkan dulu bukunya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan mengangkatkan kedua tangan kita, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai menjelaskan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Yang kedua, menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita secara lisan dan tulisan. Nah, siap. Sudah dibuka pembelajaran 3 halaman 51. Nah, teman-teman, perhatikan gambar di atas. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar petani yang sedang menanam padi. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Nah, selain kegiatan yang dilakukan oleh petani, kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas. Teman-teman tahu tidak, kertas terbuat dari apa ya? Betul sekali, jawabannya tepat, yaitu kertas terbuat dari batang kayu yang diproses dengan cara tertentu. Nah, pekerjaan memproduksi kertas dilakukan di pabrik kertas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di pabrik kertas sangatlah penting ya teman-teman, sebab tanpa adanya pekerja, pabrik tentunya tidak dapat beroperasi. Yuk, kita simak cara atau proses pembuatan kertas. Nah, kertas merupakan media yang sangat penting untuk membuat diantaranya buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kertas surat, dan amplop. Karena kertas adalah bagian dari keseharian masyarakat yang tidak bisa terlepaskan. Tahukah kalian bagaimana cara pembuatan kertas? Yuk simak gambar-gambar berikut. Nah, gambar 1, proses pembuatan kertas 1 yaitu kayu dikupas. Tentunya kayu itu berasal dari pohon ya. Pohon biasanya para pekerja ini menebang pohon di hutan, kemudian dijadi kayu gelondongan, dibawa ke pabrik untuk diolah. Pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. Terus dimasukkan ke dalam mesin ya. Yang kedua, lihat gambarnya. Potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau disebut juga dengan fluff. Nah, gambar ketiga yaitu fluff dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Yang keempat, fluff masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Dimasukkan ya setelah tadi dicampurkan dengan pemutih. Yang kelima, kertas digilas sehingga membentuk lembaran. Yang kelima, kandungan air dalam fluff dihilangkan dengan mesin press. Karena masih ada kandungan air, dia harus dipres dulu untuk menghilangkan kandungan airnya. Dan yang keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Terakhir, di gambar nomor 7, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Nah, itulah proses pembuatan kertas ya teman-teman. Jadi,
Kita tidak boleh memboros-boros kertas atau membuang-buang kertas. Kenapa? Prosesnya begitu panjang dan cukup lama ya teman-teman. Karena bahan bakunya juga susah dicarinya juga. Adanya ya di hutan ya, harus ditebang dulu. Nah, agar kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tetap dapat diproduksi, maka kita harus menghemat penggunaan kertas. Ya, menggunakan kertas sesuai dengan kebutuhan kita. Terus mendaur ulang kertas bekas menjadi sebuah kerajinan. Itu salah satunya untuk menghemat kertas, sehingga dengan menghemat kertas kita akan mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Nah, dan melakukan usaha penanaman kembali jika ada pohon yang ditebang. Ketika orang menebang pohon, berarti orang tersebut juga harus menanam kembali satu pohon untuk mengganti pohon yang sudah ditebang. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melestarikan hutan sebagai paru-paru dunia. Kalau hutan kita gundul, orang-orang cuma menebang saja, namun tidak ditanami kembali hutannya dengan pohon, maka lama-kelamaan hutan menjadi gundul. Jika hutan kita gundul, maka bisa saja terjadi bencana alam, seperti jika datang musim hujan, akan menyebabkan banjir, akan juga menyebabkan longsor. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam kita, di antaranya salah satunya hutan, ya. Nah, teman-teman, yuk kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama ayah bunda yang mendampingi kalian ya. Nah, pertama, sumber daya alam apakah yang digunakan dalam pembuatan kertas? Dua, apa yang terjadi jika penggunaan kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Tiga, menurutmu apa yang harus dilakukan agar kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tetap dapat diproduksi? Empat, berikan saranmu agar penggunaan kertas tidak berlebihan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Silakan diskusikan kepada ayah bunda atau kakak yang mendampingi kalian belajar ya. Semangat! Oke ya, kita lanjut. Teman-teman, industri kertas merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Selain industri kertas, apalagi ya kegiatan industri yang menghasilkan barang? Nah, industri yang merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia. Nah, di sini dalam suatu kegiatan industri terdapat jenis-jenis pekerjaan yang menunjang kegiatan industri tersebut. Tahukah kamu jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang? Perhatikan jenis-jenis pekerjaan pada gambar berikut ya. Tuliskan nama pekerjaan, jenis barang yang dihasilkan, dan sumber daya alam yang digunakan. Lihat pada gambar A. Kalian sudah bisa menentukan menyebutkan nama pekerjaan. Oke, pekerjaan apa ya di gambar A? Iya, betul. Gambar A adalah pekerjaan petani. Barang yang dihasilkan tentu ya padi. Jenis sumber daya alam yang digunakan ya di sawah atau di ladang dan juga di ladang. Berikutnya gambar B, nama pekerjaannya adalah penambang belerang. Barang yang dihasilkan belerang. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu tambang belerang yang ada di pegunungan. Terakhir yang C itu adalah nama pekerjaannya atau jenis pekerjaannya yaitu nelayan. Barang yang dihasilkan sudah pasti tahu jawabannya ya. Nah, jenis sumber daya alam yang digunakan apa? Di laut. Oke. Kegiatan industri yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Misalnya,
Nelayan tidak menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan, karena penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang dan lingkungan laut. Nah, adapun hal-hal yang dapat kamu lakukan, apa yang kamu lakukan di rumah dan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, yaitu apa aja ya? Menjaga lingkungan agar tetap bersih, tidak buang sampah sembarangan atau tidak buang sampah di halaman rumah, terus menjaga ekosistem yang ada di sekitar rumah seperti menanam tanaman, menyiram pohon agar tidak layu, menyiram tanaman agar tidak layu, serta merawat hewan dengan baik. Itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan rumah. Nah, berikutnya pelajaran kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita secara lisan dan tulisan. Nah, teman-teman, bacalah cerita tentang gajah berikut pada halaman 54. Perintahnya adalah membuat ringkasan cerita tersebut dengan kalimatmu sendiri. Tuliskan juga pendapatmu tentang tokoh cerita tersebut. Jadi tugasnya untuk bahasa Indonesia adalah membuat ringkasan cerita gajah yang baik hati dengan kalimat sendiri melalui voice note ya. Jadi kalian baca dulu ceritanya, pahami alur ceritanya, bagaimana sifat tokohnya, kemudian kalian ucapkan kembali, menyampaikan pendapat, terus suatu cerita ucapkan lagi secara lisan, berarti melalui voice note ya. Oke, tugas bahasa Indonesia adalah membuat ringkasan cerita dengan kalimatmu sendiri, kirim melalui via voice note. Oke, siap ya teman-teman? Ditunggu tugasnya terakhir. Nah, teman-teman, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan, yuk kita mengerjakan ayo berlatih pada halaman 57. Jika sudah, tugasnya dikirim ya, agar nantinya tidak lupa. Oke, semangat selalu dalam belajar ya sayang ya. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.